lagi pada Tutor Aja Online Course. Perkenalkan, nama saya Karen Valenteo, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengcover subjek Financial Management dengan fokus topik annuity. Jadi di sini kita akan lebih banyak membahas apa itu anuitas dan juga bagaimana penggunaan anuitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk benchmark dari buku yang kita pakai itu adalah Fundamentals of Corporate Finance yang second edition. Oke, jadi apa itu annuity? Ya, ini adalah kita masuk ke generalnya dulu. Jadi annuity itu adalah pembayaran yang diterima atau dibayarkan dengan nominal yang tetap dalam suatu periode tertentu. Ya, jadi annuity itu bisa dari dua sisi. Bisa dalam bentuk cash inflow, seperti kayak misalnya kita mendapatkan bunga dari bank. Kemudian bisa juga dalam bentuk cash outflow. Contohnya misalkan kita membayar cicilan mobil yang tiap bulan itu nilainya tetap ya. Jadi annuitas itu keunikannya adalah di sini nominalnya itu selalu tetap. Jadi kalau ya kita misalkan contoh ya paling gampang penerapan anuitas itu ya bisa jadi kayak gini, kayak misalkan kita anak kuliah yang misalkan kita mau komit untuk nabung tiap bulannya, ya mungkin nggak banyak lah, misalnya 500.000 aja udah cukup. Nah, jadi kalau misalnya kita komit 500.000 terus kita tabung tiap bulannya, itu juga sebenarnya adalah salah satu contoh implementasi anuitas yang paling simple. Jadi memang anuitas ini tuh sangat bisa kita kaitkan dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah ya anuitas itu ya pembayaran itu bisa dilakukan apa? Setiap tahun, setiap kuartalan, terus setiap bulan, tiap minggu, ataupun bisa tiap hari. Ya kalau misalnya bulanan ya, misalnya tadi contohnya ya bayar cicilan mobil, itu kan bulanan. Nah, kemudian ada dua jenis anuitas ya, ada ordinary annuity dan juga annuity due. Nah, jadi apa sih bedanya? Kedua-duanya sama-sama anuitas. Dan bahkan dari formulanya pun juga mirip. Nah, yang membedakan cuman kapan sih penyetoran uangnya gitu ya. Jadi kalau untuk an ordinary annuity itu penyetorannya ada di akhir, ya bisa di akhir bulan, di akhir tahun, ya kan, di akhir kuartal itu bebas. Jadi misalkan kayak kalau misalnya bulanan ya berarti misalkan di 31 Januari, 28 Februari gitu. Jadi setiap akhir bulan. Tapi kalau annuity due itu biasanya every beginning of period ya. Misalkan periodnya itu bisa dalam bulan, tahun. Jadi misalkan setiap tanggal 1 Januari kayak gitu-gitu. Oke, jadi ini adalah ilustrasi simple dari annuity, di mana ini kan adalah periode 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Di mana masing-masing periode itu nominalnya tetap, yaitu $100, seperti yang ini ya, anuitas ya. Jadi memang dia selalu tetap, nggak lebih dan nggak kurang. Oke, sekarang kita masuk ke dalam present value. Ya, jadi sebagaimana annuity itu juga bagian dari time value of money, ya pastinya kita nggak akan jauh-jauh dari present value, future value. Nah, namanya juga present nih gitu ya. Jadi kita akan ngomongin nilai duit kita di masa kini. Nah, contoh ilustrasinya adalah, misalnya kita menerima uang 5 juta sekarang, sama kalau kita terima uang 5 juta, tapi 5 tahun lagi. Nah, itu sama atau beda? Ya, jadi ada bisa dua jawaban gitu. Sama secara nominal, tapi beda secara value gitu ya. Jadi ya ketika kita dapat 5 juta ya lembar duitnya mah sama gitu kan. Tapi yang membedakan adalah value-nya. Purchasing power dari uang itu akan semakin decreasing ketika waktu berlalu karena ada masalah di sini inflasi ya, seperti time value of money lah. Jadi kalau misalkan kita bisa beli barang X gitu ya dengan kuantiti 10 dengan 5 juta, mungkin 5 tahun lagi kita cuma bisa beli mungkin 6 doang barangnya kayak gitu. Oke, formulanya ini. Nah, jadi di sini C ya, C itu adalah constant payment ya. Nama juga constant payment, maka angkanya itu selalu sama. Jadi kalau misalnya tadi kita ngomongin tentang cicilan mobil, ya cicilan mobil per bulannya 20 juta, nah itulah yang menjadi constant payment atau C. Kalau kita nabung di bank setiap bulan 500.000 kayak tadi, ya itu adalah C-nya juga. Nah, kemudian juga di sini adalah I atau interest rate, itu adalah ya bunga banknya, kemudian number of period-nya, ya berapa lama, misal kita nyicil 5 tahun, yaitu number of period-nya. Nah, bedanya apa dengan annuity due? Sama persis, cuma beda di sini ada tambahan 1 plus R. Oke, jadi di sini R sama I itu sering dibolak-balik. Maksudnya mereka punya kesamaan meaning gitu. Jadi orang kadang pakainya I, kadang pakainya R, yaitu bebas. Yang penting R sama I itu sama, itu menunjukkan interest rate. Nah, jadi dengan adanya penambahan rumus ini ya pastinya nilai present value dari annuity due akan lebih besar daripada ordinary annuity. Kenapa? Karena juga secara logika, ketika kita melakukan penyetoran atau kita nabung gitu misalnya every beginning of period gitu, itu kan sebenarnya berarti duit kita itu di-compound dengan satu periode tambahan lagi. Jadi ada bonus di situ. Jadi kayak di-compound untuk satu periode tambahan gitu ya, karena kita di awal gitu. Itu adalah common sense-nya.
Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah antara I dan N itu dia harus selaras atau inline. Nah, maksudnya apa? Misalkan kita kan suka dikasih tahu di soal suku bunganya itu 6%, misalnya di sini adalah contohnya 12% per tahun. Nah, tapi rupanya dia itu di-compound secara semi-annually selama 5 tahun. Ya, berarti artinya kan selama 1 tahun itu duit kita dilipat gandakan sebanyak 2 kali kan, semi-annually, berarti per 6 bulan. Nah, artinya berarti interest rate ini harus dibagi dengan 2. Nah, sebaliknya, number of period, karena setahun dilipat gandakan menjadi 2 kali, berarti ketika 5 tahun, ya jadi 10 kali, 5 kali 2. Nah, jadi ya, simpelnya adalah kalau interest rate itu dibagi dengan X, dan N-nya itu tinggal dikali dengan X, di mana X itu adalah the same amount, gitu ya. Oke. Nah, terus sekarang kita coba masuk ke dalam example, biar ada gambaran secara realnya. Oke, contoh di sini Mr. X, usia 29 tahun, penghasilan 38 juta, ya dia pengeluaran expense rata-rata 18 juta, ya ini anggaplah bahwa penghasilannya itu udah net. Nah, dia berencana untuk menyisihkan setidaknya 2/3 dari sisa uangnya untuk ditabung. Nah, sisanya dia berencana untuk membeli mobil baru dengan sistem cicilan selama 5 tahun. Oke, jadi dari, ini kan ada dapat sisa nih 38 juta kurang 18 juta, ya kan? Nah, 2/3-nya itu pengen ditabung setidaknya. Nah, sisanya, kalau misalnya ada sisanya, ya udah dia pengen beli buat nyicil mobil gitu. Nah, Bank XXX menawarkan cicilan kredit ya, bunganya 7,8% per tahun. Nah, pembayarannya per bulan dan dilakukan selama 5 tahun ya. Kemudian DP-nya itu 20%. Oke. Jadi ini ilustrasinya. Misalkan ini adalah mobil impian dari Mr. X. Harganya 348 juta. Nah, kebeli nggak ya, gitu ya. Jadi pertanyaannya di sini adalah lebih kayak kita mampu nggak beli harga 348 juta dengan ya cicilan yang kita udah budgetin di sini, gitu kan. Antara kan, berarti ini kan kita cuma budgetin di sini kan sisa dari saving kita, ya mampu atau enggak gitu. Nah, jadi kenapa ini bisa dibilang sebagai salah satu contoh dari present value annuity? Nah, karena ketika kita lihat ini harga 348 juta, ini kan adalah harga mobil saat ini ya. Jadi ketika kita mau beli mobil, kita minta perincian harga, oh ya udah harga mobil saat ini tuh segini. Ya berarti ini adalah keadaan current state, ya kan, present gitu. Jadi ya udah jelas karena kita punya data present value dari mobil ini, ya udah kalian tinggal gampang stick terhadap rumus present value. Ya, sesimpel itu. Oke. Nah, kemudian ini income 35 juta, expense segini, sisa 18 juta, saving ya 2/3 ya, itu sekitar 12 juta, dan ini adalah sisanya. Oke, berarti sisanya 6 juta. 6 juta ini yang dia budgetin ya, istilah kata dia budgetin buat membeli mobil. Nah, tapi apakah mobil yang tadi harga 384 juta tadi itu ya bisa kebeli kalau kita nyicilnya itu setiap bulan segini, 6 juta gitu. Nah, jadi mobil impian dia segini, DP-nya 20%, nah sisanya itu ada segini. Nah, kita assume bahwa DP di sini tuh ya memang dia udah bisa afford ya dari tabungan-tabungan dia di tahun-tahun, di periode-periode sebelumnya ya, di bulan-bulan sebelumnya. Kayak suku bunganya segini, cicilan 5 tahun, nah pembayarannya kita assume adalah di tiap akhir bulan. Berarti kita menggunakan ordinary annuity. Oke. Nah, jadi karena kita tadi udah punya, berarti kan kita udah fix pakai present value. Ya udah, present value adalah cicilan kita. Maksudnya balance cicilan kita tuh harus gini, 278.400.000. Nah, kemudian di sini interest rate-nya itu adalah 7,8% dibagi 12 ya. Kenapa? Karena kan ini kan tadi dalam tahun, sedangkan kita pembayarannya dalam bulan ya kita harus adjust ya ke monthly. Nah, oke, jadi kenapa sih di sini C yang dicari gitu kan? Ya karena tadi balik lagi pertanyaannya itu kebeli nggak ya mobil itu gitu ya, dengan budget kita 6 juta, sebenarnya cicilan yang harus kita keluarin untuk beli mobil seharga segini gitu ya, itu berapa? Nah, ketika kita cari, rupanya constant payment-nya 5,6 juta. Berarti kan kalau yang kita bisa tarik kesimpulan, 5,6 juta itu di bawah budget dia, 6 juta. Artinya aman, definitely aman. Artinya Mr. X bisa afford cicilan mobilnya, dan bahkan di sini tuh ada surplus ya, kalau kita lihat ada sekitar 400.000 surplus. Ya udah 400.000 itu ya bisa dia tambahin lagi ke proportion dari savingnya, gitu. Jadi ini adalah contoh dari present value annuity. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam future value annuity. Ya, dari namanya aja itu udah future ya, memang kita akan membahas masa depan pastinya. Oke, jadi ilustrasinya gitu. Jadi misalnya yang tadi lah ya, masih anak kuliahan nabung tiap bulan 500.000.
Nah, dia penasaran nih, kira-kira pas gue lulus 4 tahun kemudian duit gue jadi berapa. Nah, itu adalah contoh future value annuity. Kita mau ngomongin nilai duit kita at the end gitu ya. Nah, formulanya kayak gini. Ya, ini masih sama semua terms-nya, C-nya, R, N itu masih sama ya, kayak yang tadi di present value annuity. Oke. Sama juga annuity due itu tinggal ditambahin 1 plus R atau ya orang suka bilang 1 plus I juga. Oke. Nah, ini kita masuk ke dalam contoh, kita balik ke kasus Mr. X lagi, biar relatable gitu ya. Nah, jadi Mr. X berencana menempatkan semua sisa uangnya pada setiap tanggal 1 di setiap bulan pada rekening terpisah ya. Maksudnya, jadi dari duit saving dia gitu ya, dia taruh ke rekening terpisah. Ya, itu pada setiap tanggal 1. Nah, dan bank tempat dia menabung itu menawarkan return 0,45% per bulan. Nah, berapa uang yang akan ia miliki 1 tahun yang akan datang? Nah, dia kan nanya uangnya di 1 tahun yang akan datang. Ini udah pasti ngomongin tentang future lah ya, masa depan. Nah, jadi udah pasti pakai future value. Oke. Nah, di sini important note-nya adalah di sini penempatan dana itu dilakukan di setiap tanggal 1. Berarti kan every beginning of each month. Berarti kita menggunakan annuity due ya. Jadi kita pakai rumus future value annuity yang ditambah dengan ini 1 plus I ya, atau 1 plus R sama. Oke. Nah, di sini important note-nya adalah suku bunganya memang sudah dalam per bulan. 0,45% ini kan udah per bulan ya. Jadi kita nggak usah lagi di-adjust dibagi 12. Karena kecuali dia bilang misalkan return-nya itu 5% per tahun. Nah, karena dia bayar cicilannya per bulan, berarti kan kita harus bagi 12 tuh return-nya. Tapi karena ini udah per bulan, ya udah take it as it is aja. Nah, kemudian ya udah kita coba masukkan. Oke. Nah, ini rumusnya. Nah, C-nya dari mana? C-nya itu kan adalah saving dia yang tadi dia udah sisihkan di awal sebesar 12 juta. Rupanya dia dapat bonus gitu ya. Dalam artian bonusnya di sini, rupanya cicilan mobilnya itu nggak sebesar yang dia udah budgetin. Ya udah, dia masukin lah ke tabungan dia gitu kan, ke rekening terpisah ini. Ya udah, berarti dia tiap bulan itu nyicil segini, 12.381.000 ya. Kita masukkan ke sini rumusnya. Ya, lihat ya, R-nya itu langsung 0,45% saja, nggak usah di-adjust. Nah, cuman di sini N-nya jangan sampai kita tulis 1, which means maksudnya itu adalah 1 tahun, ya. Karena di sini sekali lagi R dan N itu harus sejalan. Ketika R-nya itu kita dalam bulan, ya udah berarti N-nya itu kita juga adjust dalam bulan, ya. Jadi kan 1 tahun itu kan 12 bulan, ya udah N-nya itu juga dalam bulan. Dan mengingat bahwa constant payment di sini itu juga dalam bulan. Jadi semuanya udah selaras. Oke. Nah, kemudian setelah kita hitung, future value-nya hampir 153 juta. Berarti uang dia 1 tahun lagi itu 153 juta. Nah, yang bisa kita simpulin apa? Oke, jadi sebenarnya benefit yang didapat oleh Mr. X dengan menabung di bank itu selama 1 tahun itu ada 4,4 juta. Dari mana? Dari ending balance uang dia sekitar 153 juta dikurangkan dengan pembayaran uang yang dia sisihkan atau dia taruh setiap bulannya ya, cash outflow dia itu sebesar 12,4 lah selama 1 tahun atau 12 bulan ya. Ketika dikurangin kita dapat 4,4 juta. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini ya berarti selama 1 tahun itu terdapat penambahan modal awal dia lah, penambahan sebesar 4,4 juta gitu ya. Jadi itu adalah benefit atau interest yang didapatkan oleh Mr. X. Halo semuanya, kenalin gue Karin dari Finance 2018. Nah, buat kalian yang baru aja selesai nonton video ini, thank you banget udah luangin waktunya dan semoga video ini cukup bermanfaat buat kalian. Nah, kalau kalian pengen terus update tentang financial mathematics ataupun materi-materi lainnya, jangan lupa untuk terus ikutin kita dengan cara subscribe channel ini dan juga like video-video kita. See you on the next video.